Jadi, ini salah satu privilege juga untuk teman-teman bisa ketemu, sama Belinda di sesi level pada hari ini. Oke Kak, tadi kan kita pagi ini akan bahas gimana sih caranya ya untuk dapetin karir yang cemerlang gitu ya Kak, karena kan itu perlu dipupuk dari sedini mungkin. Nah, kalau misalkan dari Kak Belinda sendiri, first step-nya apa sih Kak yang dilakuin ketika awal masih jadi mahasiswa gitu? Ini mungkin jadi apa ya, motivasi ya untuk teman-teman semua untuk bisa, "Wah, iya nih aku harus dapetin PTN-nya dulu nih," atau apa gitu, supaya bisa kayak Kak Belinda nanti dapetin di sana, I seperti itu, see, Kak. first step ya. Aku boleh share screen Betul. nggak ya? Aku ada Mhm. kayak framework gitu. Boleh boleh, Aku Kak. masih disable nih. Screenshot. Oke, mungkin dari tim panitia boleh dibantu, Hmm, bagaimana? Oke, kayaknya masih nunggu dulu ya, Kak. siap. Jadi mungkin sembari nunggu gitu ya. Jadi aku tuh, kalau dan ekonomi pasti kan pernah tahu hukum ekonomi yang harga keseimbangan itu pertemuan antara demand sama supply. Itu pasti teman-teman tahu lah ya. Nah, untuk cari karir yang cemerlang tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi gampangnya teman-teman tuh harus tahu dari sisi demand, itu teman-teman tuh bagusnya di mana, dari sisi supply, realisasi pasar seperti apa. Nah, ini udah bisa nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak? Oke. Nah, ini contoh yang aku lakukan dulu di awal. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau cari karir yang oke tuh gimana sih gitu ya. Teman-teman mungkin yang bukan anak non-ekonomi, gampangnya ini tuh kayak, hukum lah ya, hukum ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapetin harga keseimbangan di pasar, itu pertemuan antara muncul sama penawaran ataupun supply dari yang produksi gitu. Nah, kalau aku implementasikan dalam cara kita mencari karir, itu sama kayak kita nyari equilibrium-nya. Equilibrium itu adalah karir yang tepat buat saya tuh gimana jadinya. Dulu, first step yang aku lakukan pas kuliah, pertama cari demand-nya dulu. Demand itu sesimpel kamu aware sama dirimu. Jadi misalnya Dayana nih, aku tuh bagusnya di mana ya gitu. Oh, aku bagusnya business analysis, aku bagusnya accounting, aku bagusnya public speaking, aku bagusnya organisasi. Jadi kamu meng-identify dulu, kamu tuh punya value apa, kamu tuh bagusnya di mana, dan relations dengan kedepannya kamu mau jadi apa. Misalnya kayak, "Aduh, ke aku pengen jadi businesswoman, dan aku sekarang punya goals, misalnya aku aktif dan gampang untuk cari network," misalnya gitu. Atau misalnya aku kedepannya pengen jadi manajer di multinational company. Di area business development. Bagusnya adalah aku dari sekarang tuh udah sering ikut business case competition, misalnya seperti itu. Tapi itu kan inspirasi ya teman-teman, itu kan mimpi kamu gitu. Tapi kamu juga harus lihat dari sisi supply. Supply itu apa? Realisasi pasarnya gimana? Atau yang ditawarkan pasar tenaga kerjanya tuh seperti apa? Misalnya pengen di business development, dari sisi supply-nya ternyata untuk jadi manager di business development, itu kamu harus punya pengalaman dulu sekian tahun untuk jadi staff ataupun jadi eksekutif di area business development, gitu. Jadi equilibrium-nya adalah, oke, berarti saya harus pursue dulu business development, jadi business development analyst atau business development eksekutif, selama 2 sampai 3 tahun, baru saya bisa dapetin mimpi saya, contohnya gitu. Atau mungkin teman-teman di sini, "Kak, aku pengen banget jadi data science, data scientist." Karena aku punya kekuatan, aku bisa SQL, aku bisa Python, bisa banyak lah ya yang untuk coding-coding gitu kamu banyak misalnya. Tapi dari sisi supply atau realisasi di pasar, untuk jadi data scientist di multinational company, kamu harus 2 sampai 3 tahun dulu jadi data analis, atau kamu at least, pernah S2 di bidang data science misalnya, atau data analisis misalnya gitu. Nah, berarti equilibrium kamu adalah kamu harus kerja dulu 2 sampai 3 tahun jadi data analis, baru kamu bisa jadi data scientist. Jadi gampangnya equilibrium tuh di situ, teman-teman. Teman-teman punya aspirasi boleh, tapi lihat dulu nih di pasar tenaga kerjanya atau di realisasinya untuk mencapai itu tuh seperti apa, gitu. Nah, itu first step-nya sih yang aku lakukan dulu. Nah, sama satu lagi mungkin, pertanyaan yang sering muncul kalau misalnya dari teman-teman yang baru awal kuliah nih,
Kak, kira-kira di awal itu kita udah harus mikir belum sih, kita tuh ke depannya jadi generalis atau spesialis gitu? Apakah step itu tuh muncul misalnya? Jawaban aku sekarang udah nggak relevan nih, generalis, spesialis tuh udah nggak relevan gitu. Tapi sekarang yang relevan tuh namanya versatilis. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar, ada yang baru tahu. Versatilis itu kata dasarnya adalah versatile. Kamu tahu lah ya versatile, orang yang bisa ngapain aja, disuruh ngapain tuh bisa gitu. Orang yang bisa adapt dengan cepat, fast pace pokoknya. Nah, versatilis ini juga ada di, sisi karir ya. Dalam artian, kamu tuh nggak jadi orang yang cuman tahu banyak tapi tahu dasarnya doang, atau tahu spesifik tapi dikit gitu ya bidangnya, tapi kamu adalah gabungan keduanya. Biasanya versatilis ini, nama lainnya adalah T-shaped skills person atau di sini nih, contohnya. Jadi misalnya kamu ngerti teman-teman soal copywriting, sosmed, desain, sama search engine optimization misalnya gitu. Tapi kamu spesifik banget ngerti sosmed. Nah, relevansinya apa sama dunia kuliah? Kamu kalau cuma belajar di kelas doang, tapi kamu nggak ambil kegiatan-kegiatan non-akademik, kamu nggak akan bisa jadi versatilis. Kenapa? Karena belajar di kelas itu satu arah. Kamu dicekokinnya teori, kamu dicekokinnya itu hal-hal yang sifatnya hard skill. Tapi jarang kalau di Indonesia, teaching method itu yang bisa ngasah soft skill. Ujung-ujungnya soft skill yang terasa paling presentation skills, udah itu doang, yang aku lihat. Kalau ada case study session pun di dalam kelas teman-teman, mungkin ya udah akan public speaking segala macam. Tapi bekerja di dalam, misalnya bekerja di dalam tim segala macam, itu teman-teman akan dapetnya di luar kelas. Jadi relevansinya selama dunia kuliah, teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan kuliah di dalam kelas terus pulang gitu. Kayak kupu lah ya kita bahasanya. Teman-teman harus mengutilisasi semua kesempatan yang ada saat kuliah, karena apa? Ketika kamu mau masuk kerja, kamu akan jauh lebih mudah ketika kamu punya portofolio itu. Dalam artian kamu banyak aktif di luar kelas. Dan saat kerja pun kamu akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi, untuk bisa punya banyak istilahnya apa ya? Kolega, kamu bisa naiknya cepat, naik karirnya cepat gitu. Karena aku juga bisa apa ya? Mungkin tadi karena Dayana nanyanya first step, banyak yang salah langkah gitu. Yang penting IPK-nya 4, misalnya gitu. Yang penting highest GPA, yang penting giving speech, misalnya di kuliah, di wisuda. Tapi itu nggak cukup ya. Kalau aku lihat dari zaman aku nyari kerja sampai sekarang tuh udah makin tidak cukup lah, gampangnya gitu deh. Oke, luar biasa banget. Jadi ya first thing first harus tahu, demand and supply-nya ya, Kak Bel, ya. Karena dari situ Nah, baru tuh kita bisa tahu nih mau ikut kegiatan apa yang tadi Kak Belinda bilang kan, jangan, jadi mahasiswa kupu-kupu, harus bisa cari kegiatan juga di luar kelas. Karena, di luar kelas itu pembelajarannya lebih dua arah ya, kita langsung, gitu kalau misalkan aja. Wah itu setuju banget sih Kak Bel, bener banget. Oke, thank you ya Kak Bel buat, jawabannya. Nah mungkin next-nya nih ya Kak, kan kalau misalkan kita sedang apa ya, sedang berusaha nih untuk cari kegiatan dan lain-lainnya, biasanya apa sih kalau dari based on experience Kak Belinda, the hardest things-nya tuh apa sih biasanya? Apakah manage waktunya yang sulit, atau, tembus kegiatan itunya yang sulit, atau apa nih Kak kira-kira kalau dari pengalaman Kak Belinda? Mungkin yang bisa jadi apa ya, acuan teman-teman nih untuk bisa diminimalisir gitu loh akan hal-hal yang sulit untuk, melakukan kegiatan-kegiatan kayak tadi. oke, jadi challenge-nya apa sih biasanya gitu ya? Betul. Mungkin yang pertama challenge terbesarnya adalah, ya dapat opportunity-nya ya. Karena Mmm, sekarang opportunity yang prestige pun seleksinya apa ya, cukup cukup menantang gitu. Jadi teman-teman even sekarang pun masuk organisasi pun seleksinya ya itu ya, ada interviewnya, harus submit CV. Mungkin Dayana juga ngerasain ya, kayak, apa namanya, disuruh submit portofolio, even untuk organisasi gitu. Pas nanti biasanya kan semester 2 ya, baru join gitu ya, organisasi. Jadi mungkin yang pertama, tentang ininya sih, tentang apa namanya, how to get there-nya dulu sih. Itu tantangan terbesarnya, kenapa? Karena memang ada mismatch biasanya. Jadi kayak waktu itu, menti aku pada banyak nanya juga, "Kak, gimana caranya kita dapat organisasi? Kalau kita mau apply aja tuh kita udah disuruh bikin CV, kita udah disuruh nyari portofolio, sementara aku pas SMA nggak terlalu ini, Kak, nggak terlalu aktif misalnya, nah segala iya. macem. Nah, aku punya cara nih, teman-teman, kalau kamu mengalami hal yang kayak gitu.
Karena kalau mahasiswa baru tuh rata-rata masalahnya itu, yang aku lihat. Teman-teman coba ikut dulu volunteer, ikut dulu join komunitas yang gampang masuknya, dan teman-teman cari informasinya tuh di sosial media. Jadi misalnya kalau teman-teman buka Instagram, ada akun misalnya info volunteer atau volunteer info. Itu banyak banget opportunity jadi volunteer yang sifatnya tuh gampang masuknya. Maksudnya kamu istilahnya yang penting punya kemauan aja gitu untuk jadi relawan gitu. Dulu teman-teman kegiatan gitu, teman-teman jadikan portofolio untuk masuk organisasi di kampus. Ketika udah ada 2 sampai 3 pengalaman organisasi di kampus, itu yang nanti akan teman-teman jadikan bahan untuk daftar magang, untuk daftar kegiatan yang lebih prestige lagi, atau untuk ikut kegiatan program leadership, beasiswa yang lebih prestige. Flow-nya kayak gitu. Karena kalau volunteer, dulu aku ngerasain jauh lebih gampang sih, jadi aman lah gampangnya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah challenge-nya itu. Nah, sebenarnya challenge lainnya apa? Ini mungkin aku mau share screen lagi ya, Day. Iya, boleh Kak, silakan. Nah, ini nih. Ini yang yang aku ini sih, aku rasa aku alamin. Oke, kelihatan ya. Nah, challenge-nya selain, apa namanya, dapet, opportunity-nya, how to get the opportunity, ini adalah 4 challenge yang sifatnya muncul kamu udah punya beberapa opportunity atau menjalankan beberapa komitmen lah. Yang pertama ya komitmennya atau konsistensinya lah bahasanya. Karena apa? Biasanya kalau kamu tuh udah dapet dan kamu udah banyak yang kamu pegang gitu ya, ada aja momen di mana kita itu jadinya mager, demotivate untuk bisa memberikan yang terbaik. Intinya komitmennya tuh mulai turun lah. Kamu mungkin tahu ada nama hukumnya itu law of diminishing return. Jadi kalau kamu lihat fenomena di pasar gitu ya, di dunia gitu, ada barang tuh nanti yang laku banget, mencapai titik puncak lakunya, terus nanti turun seiring waktu. Karena udah banyak kompetitor, banyak orang yang udah bosen, jadi turun tuh. Kayak kita tahu lah ya, dulu misalnya es Milo Dinosaurus, seblak, itu kan zaman-zamannya naik banget tuh, laku banget kan ya teman-teman. Tapi sekarang kan udah biasa aja toh. Yang bertahan kan pemain-pemain lama aja gitu. Untuk 2 brand yang viral terus turun ini gitu. Ya sama, biasanya manusia tuh juga kayak gitu sistemnya atau flow-nya. Akan ada momen di mana dia tuh akan turun nih, istilahnya eagerness dia untuk melakukan yang terbaik. Nah, aku nggak mau teman-teman begitu. Walaupun itu katanya manusiawi, cuman nih, sebenarnya aku tuh di level yang dia untuk melakukan yang terbaik. Nah, oh ada yang bocor nih. Bayu bocor, aku bocor, bye. Oh udah, gede ini. Oke. Nah, aku nggak mau teman-teman itu, istilahnya kalah dalam teori itu gitu, dalam artian, ya ini emang law of diminishing return, Kak, nggak bisa. Effort adalah hal yang bisa kamu kontrol 100%. Jadi, istilahnya kamu harus bisa maintain konsistensi kamu itu 100%. Nggak bisa tuh teman-teman, kamu tiba-tiba hilang, tiba-tiba semua yang ngerjain teman kamu sendiri. Jangan, karena apa? Karma tuh ada gitu. Bisa jadi nanti someday kamu yang digituin sama tim kamu. Kamu nggak mau kan? Gampangnya gitu. Yang kedua adalah insecurity. Nah, ini nih yang kadang ketika kita tuh mau dapetin opportunity yang lebih oke gitu, misalnya Dayana dari, program yang levelnya regional, Dayana pengen daftar ke yang level internasional. Kadang tuh ada ini loh, ada momen di mana, "Aduh bisa nggak ya? Aduh insecure banget, Kak." Dan ini kejadian di menti aku kemarin malam. Jadi kemarin malam itu aku ada mentoring lah gitu ya teman-teman. Terus dia tuh cerita, "Kak, sebenarnya aku tuh udah masuk tahap interview. Cuman aku sengaja menggugurkan diri. Kenapa?" Aku bilang, "Kenapa gugurin diri? Padahal masuk interview tuh susah loh." Karena aku udah yakin itu interviewnya pasti susah dan aku pasti nggak lulus. Nah, tahu nggak ini penyakit apa? Penyakit mental. Udah takut duluan, takut gagal duluan, menghindari ketidaknyamanan, karena kalau padahal ketika kamu mundur, kamu tuh udah 100% gagal loh. Tapi kalau kamu coba, pasti ada possibility kamu untuk lulus.
Nah, tapi karena takut merasakan kesedihan karena gagal, mundur di awal. Nah, ini yang aku nggak mau teman-teman tuh kayak gini. Karena ini penyakit yang banyak aku temuin di teman-teman yang junior-junior lah. Dulu pun aku pernah lah ya merasa kayak gitu. Cuman, menurutku teman-teman harus bangun mental teman-teman. Jangan takut gagal, jangan takut ngerasa kesedihan karena gagal segala macam. Karena biasanya sedih karena gagal itu karena kita nge-compare sama orang yang sukses. Nah, itu biasanya sumber kesedihannya tuh di situ. Jadi kuncinya apa? Ya udah nggak usah di-compare, fokus aja sama journey-mu. Yang ketiga, biasanya lingkungan, kamu kaget sama lingkungan, kayak misalnya dulu aku SMP, SMA tuh di asrama, masuk lingkungan UI itu diverse banget ya, Mhm. kaget, kayak buset diverse banget ya orang-orangnya gitu. Cuman menurut aku tuh pelajaran teman-teman, karena kamu harus bisa fit di lingkungan manapun, karena ketika nanti kamu udah masuk dunia pekerjaan, lingkungannya akan jauh lebih diverse, bahkan dari segi umur. Dan yang terakhir, not my cup of tea. Nah, ini terakhir challenge-nya adalah bisa jadi ada ketidakcocokan yang kamu rasakan ketika kamu sudah masuk ke suatu organisasi atau ke suatu kesempatan. Contoh pertama kamu join international program. Yang awalnya kamu biasanya sama orang Indonesia segala macam, ini kamu sama orang dari berbagai negara dengan different karakteristik segala macam. Kamu kaget karena apa? Aduh, kayaknya kenapa ya orang-orang Asia ini ambis semua gitu. Semuanya tuh ambis gitu kalau program-program internasional. Nah, kadang kita ngerasa nggak nyaman kan, "Aduh, I don't think this is my cup of tea," misalnya gitu. Cuman balik lagi teman-teman, kamu harus nyelesain itu sampai akhir. Kamu nggak bisa ngehindar. Karena apa? Kalau ngehindar itu istilahnya tuh ini ya, nggak cengli itu nggak oke lah kamu ngehindar. Kamu harus tetap ngejalanin itu. Nah, ini biasanya challenge-challenge sih, yang memang terjadi di generasi generasi kita ya, generasi Z. Mhm. Tapi menurut aku yang aku mau highlight adalah mental, karena itu yang paling Oke. sering aku temuin, teman-teman, gitu. Oke, luar biasa. Benar sih, Kak. Biasanya kan dari mental tuh bisa mempengaruhi ke komitmen kita ya untuk, terus ngeluarin effort yang sama nih, yang masih semangat kayak di awal. Terus juga mental juga mempengaruhi kita dalam, apa ya, dalam respons ke lingkungan yang ada untuk bisa survive atau enggak. Wah, keren banget sih Kak Belinda, luar biasa. Oke, nah mungkin sambil, kita sharing-sharing nih Kak Belinda, kita juga udah bisa open question ya, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, itu boleh banget nih langsung raise hand atau nanya di kolom chat, tapi kayaknya asikan raise hand sih ya Kak, bisa langsung tektokan langsung gitu. Nah jadi untuk teman-teman nih, siapa tahu dari, 2 hal tadi yang udah disampaikan sama Kak Belinda, nggak 2 hal juga sih ya Kak, ada banyak sih, cuman maksudnya main poin-nya adalah di 2 hal tadi, terkait first step dan juga gimana, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, itu boleh banget teman-teman tanya. Nah, sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semua, kalau misalnya dari Kak Belinda sendiri waktu kuliah, itu apa ya, ada nggak sih Kak salah satu dari itu yang Kakak mention, itu mana yang paling mendominasi gitu kalau dari, pengalamannya Kak Belinda waktu itu? Mungkin boleh nih Kak sharing juga yang paling mendominasi itu antara lingkungannya kah? Atau tadi ngomongin Oke oke. Sebenarnya menurut aku sih yang paling dominan tuh yang insecurities ya, dan oke. itu kaitannya sama mental tadi, Day. Dan itu semakin membludak sampai sekarang menurutku ya, Oh, kalau lihat menti-menti aku gitu. Karena nah kadang gini, kadang mental itu tuh baru terbentuk banget itu justru pas kuliah, karena jauh lebih diverse, jauh lebih kompetitif, mhm, apalagi misalnya nanti kamu contoh lah ya, dulu yang aku bilang dari SMP, SMA, asrama, orangnya baik semua, kayak, "Ya ya, oke. assalamualaikum, lalala." Ke UI, especially FEB, mungkin kamu relate lah ya, orangnya ambis, belajar terus, yang jutek ada, yang apa namanya, to the point ada, yang ngomongnya pedes ada, gitu. Jadi, apa ya, kadang tuh hal itu juga yang ini, bikin mental kita tuh kena. Jadinya Oke. kalau kita tuh mau berkompetisi sama orang-orang ini, mencapai hal yang sama, kita tuh jatuhnya mundur duluan gitu. Takut gagal, udah ngerasa udah terdogma, nggak bisa gitu. Oh, Nah, ini yang aku pingin teman-teman tuh nggak bisa begitu. Karena apa? Semua orang itu istilahnya udah punya pintu-pintu sendiri gitu. Jadi gampangnya gini deh, kamu disediain 100 pintu, Allah sama Tuhan, kamu dikasih 100 pintu. Sebenarnya
Kamu itu berhasilnya pas kamu tuh berhasil 13, kamu disuruh gagal dulu tuh, dari pintu 1 sampai pintu ke-12, baru kamu suksesnya di pintu 13. Tapi, di pintu kelima kamu gagal, kamu udah berhenti. Kamu kira-kira kalau berhenti nyampe nggak ke pintu 13 pas kamu sukses itu? Enggak toh. Nah, ini yang biasanya teman-teman jangan lelah gitu, kayak abisin aja jatah gagalnya gitu. Apakah semakin sedikit gagal semakin bagus? Belum tentu. Semakin sedikit gagal, bisa jadi kamu memang mengambil kesempatan yang nggak tinggi-tinggi amat. Jadi it's a must for you to succeed lah di situ. Ya wajar lah sukses. Kesempatannya ya hal-hal yang sifatnya kamu emang udah bisa. Coba cari higher opportunity yang kamu tuh di-challenge untuk naikin capability kamu. Nah, di situ mental kamu tuh dibentuk. Itu sih menurut aku paling banyak terjadi sih. Oke, benar dari mental dan menghadapi kegagalan ya, Kak, itu yang benar-benar harus itu banget dilatih. Oke nih, Kak Belina luar biasa udah ada 4 partisipan yang raise hand, mungkin kita bisa start dulu dari Wulan. Boleh Wulan untuk unmute. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Darsya Wulandari dari SMA 2 Rejang Lebong. Saya sendiri merupakan anggota Forum OSIS Bengkulu sebagai koordinator wilayah dan saya sebagai anggota OSIS MPK di sekolah. Tadi kan Kak menjelaskan tentang insecurities, kayak takut gagal akan mencoba suatu hal, misalnya kayak udah di tahap interview kita malah gagal, jadi kita malah mundur dari awal. Nah, ada nggak sih tips-tips untuk kita itu lebih percaya diri, be confident aja kan? Jadi kayak apa sih tipsnya biar kita nggak insecurities dengan apa yang akan kita lakuin. Jadi hasil yang kita dapatkan juga lebih efektif lagi. Terima kasih. Oke, thank you Wulan. Wih, aktif ya tadi ya anggota ini itu. Nah, kalau gini lebih gampang tuh masuk organisasi nanti. Oke, thank you pertanyaannya Wulan. It's a nice question ya, karena tadi aku belum share juga caranya gimana. Sebenarnya cara ultimatum aku tuh ada dua. Cara yang pertama adalah kadang kita tuh emang harus nyemplung Wulan untuk bisa punya mental yang lebih kuat. Pernah dengar kata-kata discomfort is a sources of growth. Jadi ketidaknyamanan itu memang sumber kita berkembang. Karena berarti di situ tuh kamu dikasih hal baru yang nggak pernah kita alamin sebelumnya, dan kamu jadi lebih terbiasa untuk menghadapi hal itu. Jadi memang cara aku dulu yang pertama adalah, udahlah nyemplung aja gitu. Mungkin kan ya dalam artian kan kalau di reality kan kalau dalam banget lautnya kamu nggak bisa berenang ya nggak gitu juga ya. Cuman kalau dalam hal kamu ngambil opportunity, kamu ikut kegiatan, ya biasanya aku nyemplung aja gitu. Dalam artian aku bisa tetap manage yang lain ya. Cuman nyemplung aja ini tuh biasanya cara yang cukup efektif untuk bikin kita tuh jadinya lebih kuat gitu. Kalau yang aku alami dulu. Tiba-tiba ikut ini, ikut itu. So finally kita tahu kita cocoknya di mana, Wul. Karena kalau kita nggak nyoba banyak, kamu nggak akan bisa punya banyak opsi gitu untuk menentukan saya ini bagusnya di mana ya gitu. Yang kedua, manage ekspektasi. Ini penting juga. Kenapa? Banyak orang yang sangat sakit ketika gagal karena ekspektasi dia itu udah terlalu tinggi tanpa mengenali kemampuan dia tuh sampai mana. Contoh, pokoknya gue expect semester 5 aku ikut MAPRES misalnya. Jadi mahasiswa berprestasi. Tapi dia nggak mikir, untuk daftar MAPRES, itu banyak portofolio yang harus disiapkan. Harus juara lomba minimal 10, ikut organisasi minimal 10, harus punya sertifikat IELTS, TOEFL, lalala. Nggak disiapin gitu, nggak di-manage ekspektasinya. Nah, di semester 5 dia gagal sakit nih. Sakit banget. Kenapa? Karena ngerasa, harusnya bisa tapi nggak bisa, misalnya gitu. Tapi padahal nggak disiapin kayak step by step-nya yang secara umum memang harus dilakukan untuk jadi MAPRES misalnya gitu. Jadi manage ekspektasi itu gampangnya, punya aspirasi tinggi tuh harus. Tapi kamu juga harus tahu untuk menuju ke sana tuh tangga-tangganya gimana. Kamu harus juga siapin. Gagal yang valid itu ketika kamu udah nyiapin, udah nyoba, tapi misalnya belum dapet nih. Nah, itu baru gagal yang valid dalam artian
Gagal ya memang oke, berarti ini bukan pintu aku. Dan memang bukan salah kamu, karena memang kamu harus lebih latihan lagi misalnya. Gagal yang salahnya kita adalah ketika kita nggak nyiapin tangganya, gitu. Kita nyemplung tapi nggak nyiapin pelampung, kita nyemplung tapi kita nggak tahu kira-kira untuk bisa survive itu gimana, misalnya gitu. 2 cara itu sih biasanya mulai aku lakuin. Cuman memang yang paling penting satu lagi mungkin ada supporting factor ya, yaitu lingkungan. Banyak orang yang terkendala sama lingkungan. "Kak, aku tuh pengen banget maju, tapi lingkungan aku tuh nggak mendukung. Lingkungan aku tuh nggak seambis aku," misalnya. Kalau kayak gitu konsepnya, kamu nggak bisa lupa ke lingkunganmu. Kamu harus look ke lingkungan yang orang-orangnya tuh satu visi sama kamu. Contoh ya, misalnya aku ada beberapa menti, ini real ya, ini bukan aku buat-buat. Mereka-mereka ini dari kampus swasta. Satu kendala mereka adalah teman-temannya ini itu kuliah pulang, sementara dia pengen banget aktif. Aku bilang, "Kamu join komunitas yang isinya tuh anak misalnya anak UI, ITB yang ambis-ambis, ikut itu." Supaya apa? Kamu bisa bawa ketika kamu memang pengen pursue hal-hal yang satu visi sama anak-anak ini. It doesn't mean kampus swasta jelek dibanding UI, ITB, enggak. Tapi ini ada real case. Kebalikannya, ada anak UI misalnya di fakultas tertentu atau ITB di fakultas tertentu, orang-orangnya di situ belajar terus, padahal dia pengen organisasi, pengen ikut ini, ikut itu. Kamu coba cari komunitas di kampus swasta yang sering exchange, yang sering ikut program, join ke sana. Kebalikannya, gitu. Jadi, kalau lingkungan kamu kurang mendukung, kamu harus cari lingkungan yang satu visi. Nggak bisa stuck di situ aja. Karena lingkungan itu mempengaruhi banget drive to result kamu, gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Wulan. Ya, terima kasih banyak, Kak. Oke. Berarti tadi tentang insecurities ya, Kak Bel ya. Gimana, Wulan sudah, eee, cukup untuk penjelasannya? Sangat cukup. Terima kasih banyak, Belinda. Oke, thank you juga Wulan sudah bertanya. Nah, kita masih ada 3 partisipan lainnya nih, Kak, yang nih, Syafa Nadia. Halo Syafa, Suara Atlanta. kedengeran? Silakan Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Nadia Aulia Zahwa dari Cinta. Jadi pertanyaannya adalah, eh, kalau sebelum nyoba sesuatu tuh suka mindsetnya tuh takut gagal, takut orang-orang tuh bakal nganggap gitu, kamu emang bisa ya mas itu, kamu kan gini gini gini. Nah, jujur kalau aku pribadi dengan kataan orang-orang yang kayak gitu Pak, gak jadi positif. Nah, cara agar aku nggak kebawa ke omongan itu dan tetap teguh pendirian aku tuh gimana Kak? Makasih ya Kak. Oh, kalau gitu thank you ya Syafa atas pertanyaan itu. Oke, kita sentil aja nggak sih Kak Belinda? Ngeselin banget ya kayak gitu-gitu tuh. Berarti pertanyaan kamu, entar aku mau clarify ya. Berarti Oke. pertanyaan kamu tuh lebih ke arah kalau kamu punya teman-teman yang kayak gitu, cara kamu menghadapinnya tuh gimana gitu ya? So, atau gimana? Bener ya? Ya Kak. Oke. Ini yang mungkin dinamakan toxic itu ya, mungkin ya. Nah, mungkin cara aku ada 2 ya. Kalau misalnya kita nemu, apa namanya, orang-orang yang istilahnya kurang suportif lah. Yang pertama memang membatasi atau bikin boundary. Kenapa? Karena gini, yang namanya manusia, kamu tuh udah seambis apapun, tapi kamu dapat respon negatif atau hal-hal yang membuat kamu tuh jadi berpikir ulang. Ya juga ya, bener nggak ya, segala macam dari orang-orang yang ngomong, padahal dia ngomongnya pun seadanya gitu ya, nggak riset dulu segala macam. Ya bikin boundary. Karena apa? Jangan sampai apa yang udah kamu rencanakan itu terdistract oleh external factors. Salah satunya ya omongan orang, apa yang dia katakan ini agak pedas, segala macam gitu. Yang pertama bikin boundary. Tapi, kalau orang-orang ini memberikan feedback konstruktif itu dalam artian feedback yang sebenarnya beneficial buat kamu, ya kamu jangan deny juga. Karena banyak juga orang yang saking dia confidence, dia nggak menerima feedback dari orang, itu nggak bagus juga. Mungkin kamu tahu ya kalau di sosial media tuh, banyak orang yang kelihatannya kayaknya kalau di-feedback dia nggak mau deh gitu. Kayak batu gitu. Nah, kamu juga nggak bisa gitu. Contoh nih ya,
feedback konstruktif tuh gimana sih? Contoh, dulu pas aku zaman sibuk-sibuknya, temen aku tuh udah nyeletuk gini, "Bel, sesibuk-sibuk lu tetap olahraga dong, jaga kesehatan lah," gitu. "Lu kelihatan kusam," gampangnya gitu lah. Dulu tuh dibilang gitu. Mungkin orang yang nggak mau di-feedback tuh kayak, "Apaan sih, tahu apa sih lu?" Gitu kan. Cuman aku merasa, iya juga ya, gitu. Kan dulu aku sangat tidak sehat. Bener-bener yang tidur juga ya seadanya, masuk kuliah juga, apa ya, istilahnya ya apa adanya gitu, nggak inilah, nggak kurang kurang perform lah, gampangnya gitu. Dan salah satu hal waktu itu dia bilang adalah, "Ya lu karena kurang olahraga, racun lu tuh numpuk di tubuh," gitu, gampangnya gitulah. Nah, tapi karena aku tahu feedback ini memang beneficial, iya juga ya, aku terima. Walaupun ya ngomongnya juga kurang enak segala macam ya, gitu. Nah, itu namanya feedback konstruktif. Kamu bikin boundary ke feedback-feedback yang non konstruktif, yang memang justru jatuhnya ngejatuhin, itu nggak, jangan jangan kamu hiraukan lah, kamu bikin boundary gitu. Itu yang pertama. Cara kedua, untuk istilahnya nggak terpengaruh sama orang-orang seperti itu adalah, balik lagi, kamu harus menyibukkan diri. Sebagai contoh kayak, ini real, 2 hari yang lalu hari Jumat, itu, ada menti aku juga yang curhat, sambil nangis bahkan. Dia pressure banget dari keluarga inti dan keluarga tetangga lah, gampangnya gitu. Karena sampai sekarang dia masih nyari kerja, dan tiap hari tuh dia kayak ditanya gitu, "Udah dapet belum? Udah dapet belum?" Jadi dia pressure banget dari hal itu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga ya, keluarga besar misalnya, terlalu mengontrol gitu, padahal kita lagi berproses untuk mencari, misalnya gitu. Dia down banget, sampai nangis waktu itu, apa namanya, curhat. Ya aku dengerin, tapi aku selalu bilang gini, cara yang paling ampuh tuh ya membuktikan kalau mereka tuh omongannya nggak benar gitu. Tapi di dalam proses membuktikan, emang kamu tuh harus ada satu hal yang kamu lakukan, kamu harus sibuk dan kamu harus capek. Karena ketika kamu sibuk dan capek, kamu nggak akan kepikiran lagi untuk memproses kata-kata mereka ini gitu. Udah fokus aja sama hal yang kamu lakukan gitu. Jadi yang kedua tuh lebih ke arah inilah, coba buktikan saja kalau omongan mereka tuh nggak benar. Nah, salah satunya biasanya dengan menyibukkan diri tadi, gitu sih. Semoga menjawab ya. Menjawab, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, luar biasa. Thank you Syafa dan juga thank you Kak Belinda sudah, ditanggapi nih dari Syafa ya. Semoga bisa membantu ya Syafa. Semangat terus, jangan mau sama kayak gitu, sentil aja lambungnya kalau misalkan nyebelin ya. Iya, sentil aja ya. Oke, thank you Syafa. Nah, kita masih ada 2 nih, tapi mungkin, kita akan next dulu nih Kak Belinda ke Yudhistira. Nah, boleh nih Yudhistira. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Diki Saputra. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Nah, jadi gini Kak Belinda. Nah, saya dari kelas 1 SMA itu saya memiliki minat di bidang IT. Karena di lingkungan saya itu memang banyak yang suka IT gitu. Cuma kita naik ke kelas 11, naik ke kelas 2, itu orang tua cerita ke saya kalau misalkan nanti orang tua saya itu bentar lagi akan pensiun 1 tahun setelah saya kuliah gitu. Nah, saya mikir takutnya kalau saya misalkan mau kuliah IT itu kan ya bisa dibilang mahal lah istilahnya ya. Pokoknya itu membebani orang tua. Makanya saya mencari informasi dan ketemulah kalau itu adalah sekolah kedinasan gitu, contohnya kayak PKN gitu. Nah, tapi saya masih ragu memilih 2 jurusan itu, mau masuk IT karena lingkungan saya emang suka IT dan minat saya itu, atau mengikuti dari karena pengaruh dari orang tua atau keluarga karena finansialnya kurang begitu Kak. Mungkin ada tips. Mhm. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya, Yud. Ini relate lah ya, aku juga beberapa nemu case, mentiku kayak gini gitu. Gini, Yud, the good news, kalau area-area IT, kayak data analis, kayak data scientist, segala macam, kamu tuh bisa otodidak. Banyak temen aku yang accounting pun otodidak kok. Menurutku, ketika kamu misalnya
kamu ayahnya bentar lagi pensiun, dan kamu yang mungkin harus menghasilkan, misalnya harus cepet-cepet dapat kerja lebih lebih terjamin lah misalnya ya, nanti habis lulus segala macam. It's okay for you to join kedinasan. Tapi, kamu harus komit, selama kamu masuk kedinasan, kamu harus sisihkan waktu untuk belajar otodidak, data analisis, data science, segala macam, yang sekarang banyak platform-platform yang even ngasih free courses gitu. Karena itu kejadian di teman-teman aku yang accounting, tapi mereka tuh pingin pursue data analytics gitu pas kerja. Jadi mereka itu kuliah, cuman biasanya sekedar kuliah, mereka tuh sisihkan beberapa jam sehari untuk ngambil courses free maupun berbayar. Tergantung lah kamu kira-kira oke-nya yang mana. Di bidang data analytics atau data science. Even kamu belajar ngoding pun, SQL, Python, segala macam, itu ada courses-nya di IBM. Kamu buka IBM tuh loh, merek komputer itu, dia kan punya courses kan. Itu udah ngajarin Python sama SQL even. Gitu. Jadi, dalam arti, good news-nya adalah kamu bisa bareng dalam sisi kamu ambil kedinasan, which kamu akan jauh lebih terjamin kerjaannya segala macam, tapi kamu harus komit untuk mungkin sisihkan waktu gitu ya untuk belajar otodidak yang hal-hal tadi. Karena enaknya kayak gitu. Beda kalau kasusnya adalah kamu pingin jadi dokter, tapi di satu sisi kamu harus cepetan kerja. Susah, karena kalau dokter nggak bisa otodidak. Kalau dokter emang harus fakultas kedokteran dan lama journey-nya, 10 tahun gitu, baru bisa jadi spesialis. Misalnya orang tuanya segera pensiun, nah ini baru problem nih, emang harus memilih. Tapi kalau kamu bisa sambil in parallel gitu. Gampang, bukan gampang sih, maksudnya bearable lah, dipelajari sendiri itu sangat-sangat mungkin dan banyak yang udah terjadi kok. Orang-orang yang, istilahnya berhasil karena walaupun dia belajar otodidak di bidang data itu. Gitu sih, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih banyak ya, Kak. Mhm, Oke, masih bisa dipertimbangkan berarti ya Kak Bel ya, dan bukan mhm. ya nggak masalah lah ya, it's okay juga untuk kedinasan gitu. Oke, thank you ya Yudis. Kira-kira gimana nih, udah clear belum atau ada follow up question mungkin? Udah cukup. Udah cukup. Oke, thank you ya Yudi sudah bertanya. Nah, mungkin ada juga udah raise hand dari Salista, cuman kita hold dulu karena ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak Belinda dan ini juga mungkin sering relate ya. Kak, izin tanya, kalau kuliah sama kerja tipsnya bisa membagi waktu itu gimana ya Kak? Nah, Kalau mungkin kuliah boleh sambil di kerja ya? iya, Oke. Mungkin gini sih, ini sebenarnya custom ya, maksudnya kerjaan tuh kan tipenya banyak yang bisa kamu sambil kuliah. Cuman gini sih, kamu tetap harus set priority gitu. Dalam artian, kalau memang kamu pingin perform yang oke banget pas kuliah, kamu nggak bisa ngambil kerjaan yang sangat menyita waktu. Mungkin bisa kerjaan yang sifatnya freelance, kamu bisa kerjanya malam atau kapan. Karena kuliah itu punya peak season ya, kayak misalnya 5 semester 3 itu peak-peaknya gitu setahu aku ya. Maksudnya matkul kamu banyak, demanding, belum kamu di jurusan-jurusan yang kuliahnya tuh sampai malam. Kayak dulu aku accounting tuh asisten dosennya tuh banyak banget gitu. Kayak dari 7 mata kuliah tuh 5-nya tuh ada sesi asdos, di mana pulangnya ya sore sampai malam gitu. Ingat banget lah zaman-zaman puasa tuh anak akuntansi itu kuliah pulangnya itu bukanya tuh di kelas asdos gitu, di kelas asistensi gitu. Jadi apa ya, gampangnya kamu emang harus nge-identify dulu kira-kira demand-demand yang kamu harus penuhi untuk kuliah dan kamu baru tentukan pekerjaan yang cocok tuh time gitu. Karena balik lagi manajemen waktu tuh manajemen prioritas sebenarnya. Kamu cuma punya 24 jam, kira-kira kamu bisa ambil berapa kegiatan sih, gampangnya gitu. Nah, yang dari sisi gimana caranya kamu nge-identify goals kamu tuh mau apa di masing-masing part. Maksudnya di level perkuliahan, goals-mu misalnya contoh mau di pekerjaan, goals kamu ada sekian amount, kamu harus match tuh. Kalau misalnya mau mapres, saya harus punya prestasi segini segini segini. Kalau misalnya saya mau dapat sekian amount, saya harus ambil freelance yang jenis A sama jenis B. Nah, kamu kira-kira lihat requirement hours-nya, dan kamu set itu, per hari itu kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa saya dedicate untuk perkuliahan, dari jam berapa sampai jam berapa saya dedicate untuk kerja. Tapi in reality, banyak aspek-aspek
orang-orang yang bekerja sambil kuliah, itu mungkin nggak bisa ngambil sebanyak itu untuk organisasi sama komunitas. Karena waktunya nggak nutup lah gitu. Nah, ini balik lagi lah, cara kamu memilih mana yang lebih penting dan memang lebih urgent, gitu. Mungkin gitu sih, semoga menjawab. Oke, thank you Kak Belinda. Berarti manajemen waktu tuh manajemen prioritas ya. Kalian mau positioning di prioritasnya ya kuliah atau kerja, dan gimana caranya untuk bisa aturnya gitu ya dari manajemen prioritas tersebut. Oke, semoga membantu ya. Tadi yang nanya dari FR, inisial Kak sebenarnya. Oke, nah tadi kita udah punya Salis, silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Aman. Oke. Izin bertanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salisa Welijani dari SMA Negeri 11 Semarang. Izin bertanya, Kak Belinda. Tadi kan seperti yang sudah Kakak sampaikan, kalau waktu kita kuliah itu kita kan nggak harus fokus sama kuliah kita aja. Kita harus mengembangin soft skill kita sama pengalaman-pengalaman lain. Nah, gimana sih, ada nggak sih Kak tips buat biar kita tuh bisa fokus kuliah tapi dengan tetap mengembangkan soft skill itu? Karena misalkan nih Kak, saya tuh mau kuliah jurusan teknik. Nah, teknik sendiri itu kan mungkin banyak tugas, sehingga kita tuh nggak sempat buat ngembangin soft skill kita itu. Nah, gimana tuh Kak caranya biar kita tuh bisa tetap dapat soft skill-nya tanpa meninggalkan kuliahnya kita itu, biar nggak ketinggalan gitulah Kak kuliahnya. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaan Salisa tuh lebih ke arah gimana caranya aktif gitu, cuman di perkuliahannya itu tetap termanage gitu ya, Salisa ya? Iya, betul Hmm, Kak. oke. Mungkin begini, top 3 caranya adalah yang pertama, once kamu masuk kelas, kamu harus fokus dan memberikan yang terbaik di situ. Karena apa? Banyak orang yang aktif organisasi, tapi ketika masuk kelas, dia nggak fokus malah ngerjain di organisasinya, sehingga nanti dia akan membuang waktu di luar kelas untuk mengulang hal-hal yang sebenarnya dia bisa ngerti di dalam kelas. Itu banyak terjadi. Jadi, once kamu nanti masuk kelas, itu kamu harus benar-benar selesai di situ, dalam artian materi yang diajarkan di hari itu, di kelas itu, kamu udah harus nguasain. Supaya apa? Once kamu keluar kelasnya, kamu nggak harus nyediain waktu lagi untuk rewind. Jadi gampangnya, kamu tuh harus maksimal sesuai tempatnya. Aktif di kelas, nanya, nilai keaktifan tuh kan ada gitu. Dosennya harus kenal sama kamu, karena apa? Bisa jadi dia punya project research, kamu yang diajak, kamu yang dikasih opportunity karena kamu dikenal gitu. Contoh nyata, dulu tuh aku ambil SKS sustainability audit lingkungan dan berkelanjutan kok, laporan berkelanjutan. Aku pingin punya istilahnya expertise di area ini gitu. Jadi tiap kelas fokus, mau online aku selalu on cam, selalu nanya, pokoknya aku mau dosennya ini kenal sama aku gitu. Sampai akhirnya pas aku mau lulus, aku diajak dengan cuma-cuma lah gampangnya, "Bel, ada program nih di Tohoku University di Jepang, ikutan yuk," gitu. Enak banget ngomong ya, itu ditanggung semua, tinggal berangkat doang gitu. Karena mungkin dia kenalnya sama aku di kelas. Nah, ini nih yang mungkin pertama adalah kamu harus maksimal. Tinggalin gitu, maksudnya hal-hal yang di luar kelas, once kamu udah masuk kelas tuh udah belajar gitu gampangnya. Karena banyak orang yang terdistract lah, apalagi kalau di kelasnya bisa bawa laptop, itu malah main line, WhatsApp, sama yang organisasi, nggak perhatiin gitu, sayang, yang pertama. Cara yang kedua adalah, balik lagi kamu harus identify di mata kuliah mana kamu itu ngerasa kamu harus memberikan waktu lebih. Contoh, misalnya pas semester 5 sibuk-sibuknya, aku ngerasa aku harus memberikan, istilahnya waktu lebih itu di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Karena AKL 2 ini banyak yang nggak lulus waktu itu. Jadi aku akan doubling waktu aku untuk belajar AKL 2 dan aku mengurangi waktu aku untuk belajar matkul-matkul yang so-so. Yang maksudnya biasa aja gitu, susah-susah banget, gampangnya gitu, karena hafalan misalnya. Karena kan kalau akuntansi ini logika juga main ya, gampangnya gitu. Itu yang kedua. Jadi kamu harus atur ritme belajar
per masing-masing mata kuliah. Nah, sama yang paling terakhir adalah peer group. Peer group itu penting banget pas kuliah. Dalam artian, kamu harus bisa tahu peer group yang misalnya, fokusnya nik yang fokusnya organisasi, yang fokusnya lomba, yang fokusnya international program. Karena ketika kamu mau nyoba hal itu, kamu nggak pusing kamu nanya ke siapa, kamu udah tahu orang-orangnya gitu. Saya harus nanyanya ke sini, saya harus nanya ke sini. Jadi kamu tuh istilahnya ketika mau nyemplung, kamu tuh udah siapin banyak amunisi gitu, karena kamu udah nanya-nanya ke banyak orang, gitu. Gampangnya gitu sih, semoga menjawab. Oke, gimana nih Salista untuk jawaban dari Kak Belinda? Sudah clear kah atau ada follow up question lagi? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Kak Belinda atas penjelasannya. Semakin bagus. Oke, thank you juga Salista sudah mengajukan pertanyaan. Nah, Kak Belinda, kayaknya nih dari Salista pertanyaan terakhir ya, Kak. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah aktif untuk bertanya dalam sesi Q&A ini. Dan juga thank you banget buat Kak Belinda atas waktunya udah bisa sharing di Let's Study Goes to School. Tadi kita udah ngobrol bareng ya sama Kak Belinda terkait di dunia perkuliahan itu seperti apa, cara-cara survive di berbagai kegiatan, menghadapi insecurities, untuk bangun mental baja. Wah, itu udah insightful banget untuk teman-teman. Jadi semoga diharapkannya nih Kak Belinda dari pembahasan kita tadi bisa memotivasi teman-teman semua untuk belajar lebih giat lagi biar sama-sama masuk ke perguruan tinggi impiannya, seperti itu. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget ya Kak Belinda buat, kesempatannya. Nah, untuk, bentuk apresiasi dari Let's Study dan juga FON, ini ada sedikit sertifikat untuk Kak Belinda, mungkin akan diserahkan langsung oleh Herlina. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Dayana. Terima kasih banyak Kak Belinda atas kehadiran dan informasi yang telah diberikan. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Belinda tersebut, tadi dapat menjadi informasi tambahan yang berguna bagi adik-adik ke depannya ya. Oke Kak, sebelumnya kita ada sesi dokumentasi dulu ya. Kepada divisi PDD, boleh tolong dibantu untuk sesi dokumentasinya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Belinda atas waktu dan kehadirannya untuk mengisi sesi pertama ini. Thank you juga teman-teman ya. Oke, thank you Herlina sudah bantu untuk, penyerahan sertif dan juga sekali lagi thank you Kak Belinda, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, sehat selalu, sukses selalu untuk Kak Belinda. Thank Thank you you Kak. guys. Thank you ya teman-teman. Oke.